Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah Ta'ala, ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani fid din yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita nikmat yang begitu banyak, yang seandainya jika kita ingin menghitung setiap nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, maka pastilah kita tidak akan pernah sanggup dan tidak akan pernah mampu untuk menghitung setiap nikmat yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita. Dan tentunya ini sebagaimana yang dikabarkan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Nahl ayat yang ke-18, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha." Dan seandainya jika kalian ingin menghitung-hitung nikmat Allah, maka la tuhsuha, maka pastilah kalian tidak akan mampu untuk menghitungnya. Maka oleh karena itu sudah sepantasnya bagi kita untuk kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, dengan cara kita senantiasa memanfaatkan setiap nikmat yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita hanya untuk hal-hal yang bisa mendatangkan kecintaan dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kita manfaatkan setiap nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita hanya untuk hal-hal yang bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena suatu nikmat jika tidak dimanfaatkan untuk sesuatu yang bisa menjadikannya dekat dengan Allah, maka pastilah nikmat itu nanti akan menjadi musibah bagi dirinya. Dan ini sebagaimana yang dinasihatkan oleh salah seorang ulama yang bernama Abu Hazim. Beliau katakan, kullu ni'mah la tuqaribu ila Allah azza wa jalla ya baliyah. Setiap nikmat yang tidak dimanfaatkan untuk mendekatkan diri kepada Allah, fahiya baliyah, maka ini akan menjadi musibah bagi dirinya. Kenapa? Karena tidaklah setiap nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita seluruhnya nanti akan dimintai pertanggungjawaban di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita bagaimana disebutkan di dalam surat At-Takafur. Allah jadikan sebagai penutup dari surat ini firman-Nya, "Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anin na'im." Kemudian kelak kalian nanti akan dimintai pertanggungjawaban atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kalian. Maka dari itu penting bagi kita untuk kita senantiasa bisa memanage setiap nikmat yang Allah berikan kepada kita hanya untuk hal-hal yang bisa mendatangkan kecintaan dan keridhaan Allah, sehingga dengannya
kita bisa lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari yang berbahagia ini kita juga masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan untuk memiliki ghirah, semangat duduk bermajlis ilmu, mendengarkan qaul Allah, begitu juga mendengarkan qaul Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini merupakan satu nikmat yang sangat besar. Kenapa? Karena ini merupakan dua hal yang menjadi satu-satunya warisan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu enggak mewariskan rambutnya, enggak mewariskan sendalnya, enggak mewariskan jubahnya. Tetapi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mewariskan kepada kita Alkitab wa Sunnah. Ini sebagaimana para nabi dan para rasul di dalam mewariskan kepada umatnya, melainkan yang diwariskan itu adalah apa? Ilmu. Bagaimana hal ini disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, "Innal anbiya lam yuwarithu dinaran wala dirhama, walakin warathu al-ilma." Para ulama, para nabi itu tidak mewariskan dinar ataupun dirham. Tetapi warisannya para nabi itu adalah ilmu. Dan ilmu yang ada di dalam syariat kita, di dalam agama kita, masdaruhu bil kitabi wa sunnah. Ini masdarnya itu, sumbernya itu adalah Alkitab wa Sunnah. Maka dari itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada para sahabatnya agar mereka jangan sampai melepaskan diri mereka dari Alkitab wa Sunnah. Pelajari, pahamkan atau pahami, kemudian amalkan. Bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mewasiatkan hal ini kepada para sahabatnya di dalam satu hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Al-Hakim, begitu juga diriwayatkan oleh Imam Malik dan juga diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dalam kitab Syu'abul Iman. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabatnya, "Taraktu fikum amrain," aku tinggalkan kepada kalian dua hal. Kalian enggak akan pernah tersesatkan jika kalian memegang kedua hal tersebut. Apa itu? Qal kitabullah wa sunnati. Nabi katakan, yang pertama kitabullah, kalamullah, Al-Qur'anul Karim, dan yang kedua sunnati, yaitu apa? Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, sunnahnya. Maka dari itu ini merupakan satu nikmat yang sangat besar. Ketika Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita kesempatan untuk bisa duduk mendengarkan sesuatu yang menjadi sumber ilmunya yang ada di dalam agama Islam, yaitu Alkitab dan juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah pada kesempatan malam hari yang berbahagia ini kita akan membahas suatu tema yang begitu penting untuk kita senantiasa mengetahui dan juga menjaga diri kita ya dengan apa-apa yang ada di dalamnya. Apa itu temanya? Ada yang tahu nggak? Jangan datang nggak ada yang tahu. Sifat penghuni neraka. Sifatu ahli nar. Sifatnya penghuni neraka. Kenapa kita mempelajari kitab ini? Karena tentunya kita tahu bahwasannya kita sebagai pemimpin, laki-laki terutama, begitu juga perempuan, siapapun itu, para pemimpin, Allah Subhanahu wa taala memberikan tanggung jawab yang begitu besar terhadap orang-orang yang berada di bawah kepemimpinannya. Apa itu? Menyelamatkan mereka dari siksa api neraka. Sebutkan di dalam surat At-Tahrim ayat yang ke-6, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qu anfusakum wa ahlikum nar." Jaga diri kalian dan juga keluarga kalian dari yang namanya siksa api neraka. Ini bukan cuma tugasnya laki-laki. Ini juga tugasnya perempuan. Ya, ayah atau ibu. Maka dari itu ini merupakan perkara yang sangat penting bagi kita. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk kita dan juga keluarga kita agar kita senantiasa menyelamatkan mereka dari yang namanya siksa api neraka. Berarti maknanya apa? Disebutkan oleh sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, ay adibuhum wa 'allimuhum. Ajarkan mereka adab, ajarkan mereka ilmu, agar apa? Agar mereka tidak menjadi para penghuni neraka, wa'iyadzubillah. Ya. Maka dari itu ini merupakan pelajaran yang sangat penting. Kenapa? Karena ini merupakan salah satu perintah yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita. Sedangkan kita sebagai Bani Adam,
Allah Subhanahu wa taala telah menyiapkan kepada kita dua tempat. Satu tempat di surga, satu tempat di neraka. Jadi kalau misalkan ada orang bilang, emang itu udah punya kafling di surga? Punya. Ya. Emang punya kafling di neraka? Punya. Kenapa? Allah sudah siapkan untuk kita. Ya. Kalau toh kita nggak sampai masuk ke dalam surga, nggak cukup bekal kita, nggak cukup syaratnya masuk surga, maka kafling kita yang ada di surga, tempat yang Allah sediakan untuk kita di surga, itu nanti akan diwariskan kepada para penghuni surga yang lainnya. Tetapi kita sebagai Bani Adam, Allah telah sediakan kepada kita dua tempat di daril akhirah. Satu tempat di surga, satu tempat di neraka. Dan ini sebagaimana yang dikabarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam satu hadis yang disebutkan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah. Hadis yang merupakan penjelas dari tafsir firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Mu'minun ayat yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-11. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada para sahabatnya, "Ma minkum min ahadin illa lahu manzilan." Tidak ada dari salah seorang di antara kalian, kata Nabi, melainkan apa? Illa lahu manzilan. Kecuali dia telah disediakan dua tempat. Kata Nabi, manzilun fil jannah wa manzilun fil nar. Satu tempat di surga dan satu tempat di neraka. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa idza dakhala an-nar, maka jika seseorang dia masuk ke dalam neraka, waritha ahlul jannah manzilah. Para penduduk surga itu nanti akan mewariskan tempat yang Allah telah sediakan untuk dirinya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam membacakan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Mu'minun ayat yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-11. Ulaika humul warithun, merekalah para pewaris. Alladzina yarithunal firdausa hum fiha khalidun. Yang mewariskan surga Firdaus, mereka kekal di dalamnya, masyaallah. Maka tentunya kita ingin ketika nanti kita telah bertemu dengan ajal kita, berada di darul akhirah, kemudian apa? Kita kembali ke kampung halaman kita yang ada di surga. Bukan kembali ke kampung halaman yang ada di neraka. Bukan kembali ke rumah yang Allah sediakan di neraka. Maka inilah cita-cita kita yang hidup di dunia. Ketika bertemu dengan ajal, berharap kalau nanti fidaril akhirah Allah jadikan sebagai penghuni surga. Maka dari itu ini merupakan perkara yang sangat penting untuk kita mengetahui tentang sifatu ahli nar. Sifatnya para penghuni neraka. Jangan sampai ada di antara kita yang menjadikan dirinya sebagai penghuni neraka. Kenapa? Karena orang yang berada di dalam neraka, dia pasti akan menyesal. Nanti kalau dia sudah masuk ke dalam neraka, Allah akan tampakkan, perlihatkan kepada dirinya tempat yang Allah telah sediakan baginya di surga. Dan hal ini sebagaimana yang dikabarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam satu hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan juga diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau katakan, ya. Ini apa? Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan bahwasanya apa? La yadkhulu ahadun nara. Tidaklah salah seorang di antara kalian masuk ke dalam neraka melainkan apa? Illa uriya maq'adahu finnar. Kecuali nanti dia akan diperlihatkan tempatnya di surga. Di tempatnya di fil jannah, afan. Illa uriya maq'adahu minal jannah. Ya. Itu siapa? La yadkhulu ahadun nara. Tidaklah salah seorang di antara kalian masuk ke dalam neraka illa uriya maq'adahu fil jannah au minal jannah. Ini apa? Akan ditampakkan tempatnya di surga. Lau ahsan, kalau tempatnya itu adalah tempat yang baik, maka apa? Dia puna hasrah, maka akan menyesal dia. Begitu juga para penduduk surga. Kalau sudah dimasukkan ke dalam surga, akan diperlihatkan tempatnya di neraka. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulu ahadun al-jannah
Tidaklah salah seorang di antara kalian masuk ke dalam syurganya Allah Subhanahu wa taala illa uriya maq'adahu minan nar. Kecuali akan apa? Kecuali akan ditampakkan tempatnya di neraka. Di neraka. Lau asa'a, kalau tempat itu adalah tempat yang jelek, liyazdada syukran. Maka apa? Bertambah rasa syukurnya kepada Allah. Masya Allah. Maka jangan sampai keadaan kita seperti keadaannya para penghuni neraka. Yang ketika diazab di dalam neraka, dimasukkan ke dalam neraka, kemudian ditampakkan nikmat yang Allah telah sediakan di surga, tetapi kita malah justru memilih untuk menjadi penghuni neraka. Karena yang namanya neraka ini merupakan tempat yang sangat mengerikan. Sejelek-jeleknya tempat kembali, kata Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam surat An-Nisa ayat yang ke-115, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin walli ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira." Barang siapa yang dia durhaka kepada Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah datang kepadanya petunjuk Alkitab, Al-Qur'an, dia malah lebih memilih jalannya yang bukan jalannya orang-orang yang beriman. Walli ma tawalla, biarkan dia di dunia ini hidup dalam kesesatan sesuka hatinya. Ya, kalau memang dia memilihnya jalan itu, ya sudah. Ya, Allah sudah berikan jalan yang terbaik, Allah sudah arahkan kepada jalan yang baik, dia malah memilih jalan yang jelek. Sebagaimana dalam surat Asy-Syams, Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dasaha. Allah sudah tunjukkan jalannya untuk kembali ke kampung halamannya di surga. Ya, Allah juga berikan ujian untuk dirinya, ada jalan yang bisa mengantarkan dia kembali ke dalam neraka. Ya, menuju neraka. Ya, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Maka barang siapa yang memilih jalan yang ketakwaan, maka dia masuk surga. Barang siapa yang memilih jalan yang jelek, ya maka dia akan rugi, dia akan masuk ke dalam neraka. Dan neraka ini bukan tempat kembali yang baik. Ya. Di dalamnya dipenuhi dengan segala azab, di mana seseorang kalau dia mau lari dari neraka, Allah akan kembalikan dia masuk kembali ke dalam neraka. Gak ada seorang pun yang bisa lari dari azab atau dari neraka. Kalau dia keluar dari neraka, maka Allah masukkan lagi dia ke dalam neraka. Nah, hal ini sebagaimana yang dikabarkan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hajj ayat yang ke-22. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kullama aradu an yakhruju minha, tatkala mereka ingin untuk lari keluar dari neraka, min ghammin, karena sebab azabnya yang begitu keras, maka apa? Wa'idu fiha, dia akan dikembalikan kembali ke dalam neraka. Nggak ada yang bisa kabur dari siksa neraka. Wa'iyadzubillah. Kalau dia sudah ditetapkan atau dimasukkan sebagai apa? Ahlun nar, nggak ada seorang pun yang dia bisa lari, kabur dari siksa yang ada di dalamnya. Maka ini harus menjadi perhatian bagi kita. Jangan sampai ternyata kita ini termasuk dari para penghuni neraka. Karena neraka ini tempat yang sangat mengerikan. Neraka ini memiliki suara yang sangat menggelegar, gemuruh dari gejolak apinya. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada kita dalam surat Al-Mulk ayat yang ke-7. Ya. Ini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita, idza ulqu fiha. Ya, kalau mereka dilemparkan ke dalam neraka jahanam, sami'u laha syahiqan wa hiya tafu. Mereka akan mendengarkan jeritannya neraka. Ini apa? Gemuruhnya neraka. Sedangkan neraka itu apa? Bergejolak. Bayangkan aja kalau misalkan terjadi hujan besar di tempat kita, kemudian ada petir geledek yang begitu besar menggetarkan jendela-jendela rumah kita, pasti kita ketakutan. Itu baru apa? Baru petir. Dan neraka ini memiliki suara, suara yang membuat takut orang yang terjatuh ke dalamnya atau orang yang menjadi penduduknya. Bukan hanya sampai di situ saja. Bahkan neraka ini merupakan tempat yang dalam, yang kalau seseorang dia dilemparkan ke dalam neraka, dia akan mendengarkan suaranya neraka, itu sampai pada apa? Dasarnya neraka. Wa'iyadzubillah. Itu bukan sehari, 2 hari, bukan sejam, 2 jam, bukan sedetik seperti petir. Enggak. Pernah satu ketika, kata sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, di dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam waktu itu duduk bersama dengan para sahabatnya. Kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kata sahabat Abu Hurairah. Id sami'a wajibah
Ai id tatkala sami'ah, terdengar suara wajibah, suara benda jatuh. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengatakan kepada para sahabatnya, ya, tadruna mahada, ini tadruna mahada, tahu enggak kalian apa itu? Faqulna, kata sahabat Abu Hurairah, kami semua mengatakan Allah wa rasuluhu a'lam, hanya Allah dan Rasulnya yang mengetahui. Faqal, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, hadhihi hajar, ini adalah apa? Hajar, batu. Rumiya finnar mundu sab'ina kharifan. Ini apa? Dilemparkan mulai dari 70 tahun yang lalu. Ya. Wa huwa yahwi finnar al-an. Dia baru sampai ke dalam neraka hatta intaha ila qa'riha. Ini sampai ke dasarnya itu baru sekarang 70 tahun. Batu dilemparkan wa iyadu. Bayangkan aja seorang 70 tahun mendengar suara gemuruhnya neraka. Ya. Kalau di Amerika itu ada siksaan ya, untuk orang-orang yang mereka tangkap tawanan mereka kaum muslim itu dengan apa? Dengan suara musik keras. Itu sudah sangat ya, menyakitkan psikologi seseorang. Bagaimana kalau misalkan itu adalah jeritan neraka selama 70 tahun dilemparkan melihat keganasan neraka. Ya, bahkan apa? Bahkan api yang ada di dalam neraka itu kalau dinyalakan, itu api yang ada di dunia itu cuma satu bagian daripada 70 bagian apinya neraka, sangat panas. Ya, bisa kita bayangkan, api yang dinyalakan oleh Bani Adam di dunia yang paling panas, itu cuma satu bagian daripada 70 bagian api yang dinyalakan di dalam neraka. Ini sifatnya sifatnya neraka jahanam. Bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengabarkan di dalam hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, narukum, api kalian yuqidu banu Adam, yang dinyalakan oleh Bani Adam di dunia, itu juz'un min sab'ina juz'an, ya, minari jahannam. Itu apa? Satu bagian dari 70 bagian dari api neraka. Bayangkan kalau misalkan itu terkena kulit kita. Ya, bapak-bapak aja kalau sudah suruh ibu-ibu gantian masak ikan pindang saja udah pakai helm, takut kena minyak goreng yang panas. Ya. Itu baru minyak goreng, belum apinya. Ini neraka itu 70 kali lipat lebih panas daripada api yang paling panas yang pernah dinyalakan Bani Adam di dunia. Ya, ini sifatnya neraka. Maka dari itu ini perkara yang sangat penting bagi kita. Jangan sampai ternyata kita memiliki sifatnya para penghuni neraka sehingga dengannya kita ternyata termasuk daripada apa? Ahlun nar wa iyadzubillah. Jangan sampai. Maka itu penting bagi kita mengetahui apa saja sih sifatnya para penghuni neraka. Yang pertama sifatnya para penghuni neraka yaitu apa? Kaslan, pemalas. Maka dari itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa kepada Allah, minta kepada Allah agar Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa memberikan kepadanya pertolongan untuk disembuhkan dari penyakit malas. Kenapa? Karena orang yang malas ini merupakan sifatnya para penghuni neraka. Malas di dunia, nggak mau beribadah, nggak mau beramal soleh, nggak mau menjalankan ibadah yang wajib padahal dia diwajibkan, malas. Hati-hati, ini sifatnya para penghuni neraka, diberikan kesempatan oleh Allah waktu hidup di dunia 70 tahun, 80 tahun, 60 tahun. Tetapi dia malas beribadah kepada Allah. Bahkan apa? Malas dia mengangkat kedua tangannya minta kepada Allah. Ya. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita di dalam surat Al-Qari'ah ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-11. Ya, "Waman khafat", ya, barang siapa yang ringan timbangannya, ya, ini maknanya ringan apa? Enggak pernah beramal. Ya. Sudah enggak pernah beramal, maksiat jalan terus. Ya, man khafat mawazinu. Ya, maka dia akan dikembalikan kepada apa? Hawiyah. Wa ma adraka ma hawiyah, narun hamiyah. Itu apa? Api yang bergejolak. Ya. Maka dari itu ketika para penduduk surga bertanya kepada orang-orang yang dimasukkan ke dalam neraka, salah satu jenis neraka yang khusus disebut sakar, yang kalau membakar kulit itu hangus semuanya, nggak tersisa. Sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Mudaththir ayat yang ke-42 sampai dengan ayat yang ke-43. Ya. Apa yang menyebabkan kalian masuk ke dalam sakar? Apa yang mereka katakan? Lam naku minal
musallin. Dulu kami ketika hidup itu kami nggak mau sholat, malas sholatnya. Sehingga akhirnya apa? Allah masukkan mereka ke dalam sakar. Dan orang kalau nggak sholat itu cuma dua. Ya, alasannya. Yang pertama apa? Dia menganggap sholat itu tidak wajib. Oh, ini sudah pasti akan menjadi penduduk neraka, kekal di dalamnya. Yang kedua apa? Karena sebab malas. Ya. Para ulama berbeda pendapat tentang hukumnya. Ada yang mengatakan hukumnya sebagai ya orang fasik, pelaku dosa besar. Ada yang mengatakan hukumnya apa? Mukhrij minal Islam. Ya. Kalau misalnya kita mengikuti pendapatnya ya, Imam Abu Hanifah, ini apa fasik, pelaku dosa besar, Allah sudah sediakan sakar, tetap juga masuk ke dalam neraka. Karena sebab apa? Kaslanan, malas. Maka dari itu orang yang malas beribadah, orang yang nggak memanfaatkan nikmat waktu, nikmat sehat yang Allah berikan kepada dirinya untuk beramal saleh, untuk beribadah, maka ketika datang kematian dia akan merengek minta kepada Allah. Untuk apa? Untuk bisa beramal saleh. Menyesal dia, takut. Kenapa? Karena orang yang timbangannya itu ringan, maka apa? Maka dia akan masuk ke dalam apa? Neraka. Dia nggak akan selamat. Kalaupun dia orang yang beriman, menjaga tauhidnya kepada Allah, bisa jadi Allah dengan rahmatnya mengampuni. Bisa jadi Allah Subhanahu wa taala membersihkan dia dulu di dalam neraka. Wa'iyadzubillah. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala ingatkan kepada kita dalam surat Al-Mu'minun ayat yang ke-99 sampai dengan ayat yang ke-100. Hatta idza jaa ahadahumul maut qala rabbirji'uni la'ali a'malu shalihan fima taraktu. Sampai tatkala datang kematian kepada salah seorang di antara mereka. Siapa? Orang-orang yang lalai. Orang-orang yang nggak mau beramal, orang-orang yang nggak mau beribadah kepada Allah, malas. Datang kematian kepada salah seorang di antara mereka, qalu, mereka mengatakan, ya, apa? Rabbirji'uni la'ali a'malu shalihan fima taraktu. Ya Rabbku, kembalikan aku ke dunia sebentar saja. Aku ingin beramal soleh dengan amalan yang dulu ketika aku hidup itu aku tinggalkan. Tetapi apa dikatakan? Kalla innaha kalimatun huwa qaiduha wa in waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Tetapi dikatakan kepada dirinya sekali-kali tidak. Ya. Itu cuma rengekan-rengekan yang dia rengekkan saja, di depan dia ada barzakh. Ada tembok yang menghalangi dia untuk kembali ke dunia. Wa'iyadzubillah. Ini penyesalan orang yang malas ketika bertemu dengan kematian. Wa'iyadzubillah. Maka dari itu jangan sampai kita terjangkiti penyakit malas. Apalagi kalau malasnya itu adalah malas ibadah. Padahal Allah Subhanahu wa taala kabarkan kepada kita fungsi tujuan kita hidup di dunia, membuktikan keimanan kita dengan ibadah. Disebutkan dalam surat Ad-Dariyat ayat yang ke-56, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada diriku semata. Membuktikan keimanan kepada Allah, mentauhidkan Allah bil ibadah, dengan beribadah. Ya. Maka dari itu ini perkara yang sangat penting bagi kita. Jangan sampai anak-anak kita pun jadi malas beribadah. Jaga anak-anak kita, jangan sampai anak kita itu malas beribadah. Ajak mereka ke masjid, biasakan mereka membaca Al-Quran, biasakan mereka beribadah, buat mereka nyaman ketika mereka beribadah kepada Allah. Jangan berikan rasa trauma kepada anak-anak beribadah kepada Allah. Ini terkadang orang tua juga nggak jeli di dalam mendidik anaknya untuk beribadah. Saking semangatnya dia diajak anaknya pergi sholat subuh, anaknya lagi ngantuk-ngantuk, diajak sholat subuh, cari masjidnya yang dia suka, imamnya bacanya panjang. Anaknya masih kecil. Trauma nggak kira-kira anak gitu? Trauma. Ya, besoknya nggak mau diajak, lama. Ya, maka jadi orang tua juga harus paham. Kalau dia ngajak anaknya yang masih kecil, mendidik, dia juga harus cerdas. Oh ini saya bawa anak kecil. Maka apa? Maka cari imam-imam yang bacaannya memang tidak panjang. Begitu juga orang tua, didik anaknya ketika mau diajarkan untuk pergi ke masjid, didik dulu di rumah. Agar anaknya jangan main-main ketika sholat. Kalau sholat sama ibunya ajarkan. Gak boleh, ajarkan bil hikmah. Ya. Sehingga anak itu ketika pergi ke masjid sudah siap dia sholat. Jangan sampai anak itu belum diajarkan, belum di briefing, belum dikasih tahu di rumah, suruh, ayo kamu pergi ke masjid, wajib, kamu sudah mau 9 tahun. Ya.
datang ke masjid lari-lari. Kebetulan di masjid ada orang yang galak, ya. Pengurus masjid, kamu, ngapain kamu lari-lari? Biasanya anaknya nggak mau masjid, takut. Begitu juga pengurus masjid. Ya. Jangan menjadi sebab seseorang nggak mau pergi ke masjid. Kalau ada anak-anak lari-lari, tahu itu anak kecil, jangan dimarahi seperti orang dewasa. Ya. Dakwah dengan hikmah. Ini kebanyakan terjadi. Akhirnya ribut sama bapaknya, ribut sama orang tuanya. Kamu kemarin yang bentak anak saya, itu kan anak kecil. Yang satu bilang, ini masjid, nanti sama-sama merasa benar, jangan gitu. Ya, sebagai pengurus, misalnya lihat ada yang lari-lari, anak kecil, panggil, kasih makan, kasih permen, kasih minum, kasih tahu. Masjid itu tempat apa? Tempat ibadah, jangan lari-lari, ya. Nanti bikin safnya di sana. Anak nurut. Tapi kalau sudah dibentak, dipanggil, anak lari, sudah sakit hati. Ya, besoknya nggak mau ke masjid. Nah, ini juga perlu perhatian. Jangan jadikan anak-anak kita itu malas atau trauma dalam ibadah. Begitu juga mengaji. Ya, makanya orang tua juga penting ini. Untuk anak-anaknya itu jangan cuma menyuruh ngaji. Ayo kamu pergi ngaji. Ya nggak ngaji dipukul, jangan gitu. Ya. Sebagai orang tua harus punya trik. Begitu juga sebagai pengajar, guru-guru ngaji. Terutama untuk anak-anak. Jangan jadikan tempat ngaji itu sebagai tempat trauma mereka dalam membaca Al-Quran. Kan ini banyak terjadi. Ya. Harus bisa untuk melihat sikon, situasi dan kondisi zaman. Ya, kalau anak zaman dulu ya gurunya bawa cemeti, nakut-nakutin, mereka jadi taat. Anak sekarang nggak bisa. Ya, digituin ngelawan mereka. Ya. Kalau nggak mereka yang lawan, orang tuanya ngelawan, nggak bisa. Jadi harus harus cerdas juga sebagai pembimbing orang tua. Ya, untuk generasi-generasi kita berikutnya jangan sampai mereka adalah generasi-generasi yang meninggalkan ibadah. Ini juga perkara yang penting. Ini yang pertama. Lalu yang kedua, termasuk daripada sifatnya ahlun nar, penduduk neraka, itu apa? Orang-orang yang bakhil, pelit. Ini hati-hati nih, orang-orang yang pelit, yang punya harta tapi nggak ada pikiran untuk sodako, atau kalau misalkan disuruh sodako, diajak sodako, nggak mau dia, pelit. Hati-hati. Nabi SAW mengatakan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Hakim, diriwayatkan oleh Imam Ahmad, kata Nabi SAW, inna ahlan nar, sesungguhnya penduduk neraka itu, aikulu, ya, ini apa? Kulu, ya, mustakbir, jama'in mana. Ya. Ini apa? Kulu, ya, jawadin, mustakbirin, ya, jama'in mana. Ini setiap orang yang keras, kasar, sombong, apalagi jama'in mana. Apa itu jama'? Jama' itu dari kata jama'ah, mengumpul atau jama'ah, jama'un. Itu apa? Orang yang suka mengumpulkan harta. Mana dari kata mana'ah. Itu apa? Dia tahan. Itu apa? Orang yang nggak mau sodakoh, orang yang nggak mau bantu saudaranya, orang yang nggak mau nolong orang yang ada di sekitarnya, orang yang pelit, orang yang kikir. At-takatsur, alhaqumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Ya. Ini termasuk dari sifatnya para penghuni neraka itu apa? Orang yang pelit. Maka dari itu Nabi SAW mengabarkan di dalam hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Kata Nabi SAW, al-bakhil, orang yang pelit itu ba'idun minallah, jauh dari Allah. Ba'idun minal jannah, jauh dari surganya Allah. Ba'idun minan nas, jauh dari manusia. Qaribun minan nar, dekatnya dengan neraka. Oleh karena itu kalau misalkan kita punya sifat bakhil, hilangkan. Jangan dipelihara. Pelit itu merupakan penyakit yang paling berbahaya. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Nabi mengatakan, ayudain adwa'u minal bukhl. Penyakit apa yang lebih berbahaya daripada penyakit pelit? Pelit ini bisa menghalangi seseorang untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan di dalam hadis dari sahabat Abu Bakar As-Siddiq yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, Nabi mengatakan la yadkhulul jannah khib wala bakhil. Tidak masuk ke dalam surganya Allah orang yang jual beli dengan cara menipu, wala bakhil, dan juga orang yang pelit.
Jangan kita pikir harta yang kita pelit di dalamnya itu adalah kebaikan bagi kita, tidak. Orang yang pelit terhadap harta yang Allah berikan kepada dirinya, maka apa? Maka harta itu nanti akan dikalungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah kejelekan untuk dirinya nanti fi daril akhirah. Bagaimana hal ini disebutkan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ali Imran ayat yang ke-180. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala yahsabanna, dan janganlah dia menyangka, ya, wala yahsabanna alladziina yabkhuluna, terhadap apa-apa yang mereka pelitkan itu, bima atahumullahu min fadlih, dari apa-apa yang Allah rizkikan kepada mereka, ya, wa khairun lahu, itu apa? Itu adalah baik. Tetapi apa? Itu adalah syarrun, itu adalah kejelekan, bahkan sifatnya penduduk neraka. Ini yang kedua. Adapun yang ketiga, termasuk daripada salah satu sifat ahlun nar, sifatu ahli nar, sifatnya para penduduk neraka, yaitu apa? Orang-orang yang kasar, mudah marah, suka ngikutin hawa nafsu. Ini juga penting nih, orang yang suaranya keras, kasar, gak punya sifat rahmah, bahkan sama anak-anak gak punya sifat rahmah, sukanya marah. Kalau di rumah mukulin istrinya, mukulin anak-anaknya dengan pukulan-pukulan yang membekas. Wa'iyadzubillah. Ya. Kalau sama temannya kasar, keras, ngomongnya nggak pakai dikontrol. Ya. Hati-hati, orang-orang yang punya perangai yang kasar, keras, ini merupakan sifatnya para penghuni neraka. Nabi SAW mengabarkan di dalam hadis dari sahabat Al-Harith bin Wahab Al-Khuzai yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim di dalam Muttafaqun alaihi. Kata Nabi SAW kepada para sahabatnya, ala unabbi'ukum bi ahli nar, mau enggak kalian aku beritahu tentang sifatnya para penghuni neraka? Qalu, para sahabat berkata, bala ya Rasulullah, tentu ya Rasulullah. Maka Nabi SAW mengatakan, kullu utulin jawadin mustakbir, setiap orang yang utul jawal, itu apa? Orang yang perangainya kasar dan juga keras. Ya. Ini merupakan salah satu sifatnya para penghuni neraka. Ya, maka dari itu penting bagi kita, jangan sampai ya, kita memiliki sifat ini. Dan biasanya orang kalau misalkan sudah hijrah, ngerasa dirinya sudah baik, ngerasa dirinya sudah berada di dalam jalan yang lurus, itu biasanya berubah menjadi sifat yang kasar, keras. Jangan. Ya. Seharusnya orang kalau semakin dekat dengan Al-Quran wa Sunnah, itu apa? Semakin mengikuti akhlaknya Nabi SAW, yaitu apa? Lemah lembut. Ya. Jangan malah jadi orang yang keras, kasar. Kalau ngeliat ada orang bermaksiat udah rasanya pengen ya ditelan aja. Jangan. Ya. Itu bukan sifatnya orang beriman. Sifatnya orang beriman itu adalah apa? Lemah lembut. Disebutkan di dalam hadis dari sahabat Anas bin Malik yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Nabi mengatakan, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman salah seorang di antara kalian sampai dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Kalau dia sudah dalam hidayah, dia ingin saudaranya untuk dapat masuk ke dalam hidayah, dia akan cari jalan yang terbaik untuk mengajak saudaranya agar apa? Berada di dalam hidayah. Beda sama orang yang ketika dia sudah berada dalam hidayah, ngelihat ada orang berlaku maksiat, kemudian apa? Seolah-olah gue ini pasti penduduk neraka nih. Itu nggak pernah diajarkan di dalam Islam. Ingat, sifat kasar, keras itu bukan datang dari Islam. Nabi nggak pernah mengajarkan kepada para sahabatnya punya sifat kasar, keras, nggak. Bahkan Nabi SAW katakan kepada istri beliau Aisyah radhiyallahu anha di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi katakan, ya Aisyah, wahai Aisyah, inna rifqa, ya, sesungguhnya sifat lemah lembut itu, idak, ya, kalau ada pada sesuatu zana, ya, kalau ada pada sesuatu maka itu akan menghias, ya. Wala yunza'u fi syai'in illa syanah. Kalau sifat lemah lembut itu hilang dari sesuatu, maka itu pasti akan merusak. Maka dari itu, orang yang punya sifat lemah lembut, orang yang punya ya sifat ya penyayang, ini merupakan orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Allah senang dengan orang-orang yang memiliki sifat lemah lembut. Sebutkan dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Nabi mengatakan, innallaha rafiq yuhibbur rifqa. Sesungguhnya Allah itu adalah
zat yang maha lemah lembut penyayang, Allah mencintai kelemah lembutan. Maka ini hal yang terbaik. Seorang kalau dia sudah hijrah, sudah mulai sering ke masjid, sudah mulai berubah pakaiannya, yang tadinya pakaiannya you can see, I cannot, I don't know, ya berubah jadi pakaian yang syar'i, tertutup semua. Kalau ketemu orang salam, assalamualaikum, misalnya jabat, jangan malah diam, ya pandangannya lurus ke depan, pusungkan dada, jangan. Ini nggak diajarkan di dalam Islam. Kalau ketemu saudaranya salam, mau kenal mau nggak kenal salam, ya itu merupakan bagian daripada sifat lemah lembut, sama yang tua hormat, ya siapapun itu, mau pakai pakaian bagus ke masjidnya, mau pakai motornya ya Nmax, Xmax, ya atau Supra X, ya tetap, ya itu apa, lemah lembut, hormati orang yang lebih tua, hargai anak-anak yang lebih muda. Nah, ini sifatnya ahlul jannah. Kenapa? Karena sifatnya ahlun nar itu apa? Keras, kasar, nggak punya sifat rahmah, ya nggak bisa memberikan apa? Nggak bisa memberikan uzur kepada saudaranya. Hati-hati. Ini termasuk kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, termasuk daripada apa? Sifat ya penduduk neraka. Ini azan nih. Udah belum? Belum. 1 menit. Taib. Yang ketiga. Tadi yang keberapa? Tadi yang ketiga. Ini yang keempat. Salah satu sifat dari ahlun nar, tentunya selain orang-orang yang malas, selain orang-orang yang pelit, selain orang-orang yang memiliki karakteristik yang kasar keras, yang keempat itu apa? Orang yang memiliki sifat sombong. Apa itu? Orang yang menganggap dirinya lebih baik daripada orang lain. Hati-hati dengan kesombongan. Terkadang kita tanpa sadar mengajarkan kepada anak-anak kita, keluarga kita sifat sombong. Kita dong punya mobil enak. Ya, kita dong abimu, itu hati. Ini namanya apa? Mengajarkan kepada keluarga itu kesombongan. Padahal sombong ini merupakan salah satu sifatnya para penghuni neraka. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis Al Harith bin Wahab Al Khuzai yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Nabi katakan, ala unabbiukum bi ahli nar, mau nggak kalian aku beritahu tentang sifatnya para penghuni neraka? Qalu bala ya Rasulullah. Mereka katakan, iya ya Rasulullah. Apa itu? Kullu utulin jawadhin mustakbir. Orang yang perangainya kasar keras, mustakbir. Orang yang sombong. Mau adzan dulu atau adzan dulu? Habis adzan selesai. Baik, barakallahu fikum. Kita lanjutkan sedikit. Tadi disebutkan yang keempat, min sifati ahli nar, dari sifatnya ahlun nar, itu adalah apa? Sombong. Bahkan sombong ini merupakan apa? Merupakan salah satu sebab seorang hamba Allah pertama kali yang ditetapkan sebagai penghuni neraka. Siapa itu? Iblis. Disebutkan di dalam firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-34. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idz qulna lil malaika usjudu li adam fasajadu illa iblis aba wastakbar. Tatkala kami perintahkan kepada malaikat sujud kepada Adam, semua malaikat sujud. Ketika bangsa jin diperintahkan, maka iblis aba, enggak mau. Wastakbar. Enggak mau karena sebab apa? Sombong. Apa bentuk kesombongannya? Disebutkan dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-12. Allah Subhanahu wa taala berfirman, qal ma mana'aka alla tasjuda id umirtuk. Apa yang menahan engkau wahai iblis tatkala aku perintahkan engkau untuk apa? Untuk sujud. Maka iblis mengatakan, ya. Iblis katakan, ana khairun minhu, aku lebih baik daripada Adam. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Dari itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kepada para sahabatnya, jangan sampai mereka memiliki sifat sombong walaupun hanya sebesar biji zarrah. Sebutkan dalam hadis dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqalu dzarrah min kibar. Tidak akan masuk surganya Allah orang yang di dalam hatinya terdapat apa? Kesombongan walaupun hanya sebesar biji zarrah. Maka ini perkara yang sangat penting bagi kita. Sombong ini merupakan salah satu sebab seseorang dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Sombong adalah sebab seseorang terhalangi masuk ke dalam surga. Kenapa? Karena surganya Allah itu tidak diciptakan untuk orang-orang yang ketika hidup di dunia itu sukanya apa? Berlaku sombong. Sebutkan di dalam surat Al-Qasas ayat yang ke-83, Allah Subhanahu wa taala berfirman, tilka darul akhirah la naj'aluha lil ladzina yuriduna la yuriduna 'uluwan fil ard. Negeri akhirat ini
Kami ciptakan hanya untuk orang-orang yang ketika di bumi mereka apa? La yuriduna uluwan fil ard. Tidak menginginkan apa? Uluwan, dielu-elukan, ditinggikan atau ingin dihargai, dihormati oleh orang lain. Nah, ini perkara yang sangat penting bagi kita. Kalau di dalam diri kita terdapat kesombongan, hilangkan. Jangan sampai sifat sombong itu menjadikan kita sebagai penghuni neraka. Kemudian yang terakhir, yang kelima, karena waktu yang membatasi kita, yaitu apa? Yang kelima dari sifatu ahli nar, yakni orang yang suka mencela, orang yang nggak bisa menjaga lisan, para pengumpat, para pencela, orang yang suka membuat fitnah, orang yang suka menggibahi saudaranya. Maka ini merupakan sifatnya ahlu nar. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya. Su'ila Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada seorang laki-laki bertanya kepada Nabi. Nabi ditanya, ya Rasulullah. Beliau ditanya, an aktsari. Itu apa? Tentang perkara yang paling banyak yudkhilun nas an-nar, yang memasukkan manusia ke dalam neraka. Apa kata Nabi? Ya, beliau katakan, yang pertama fam, dan yang kedua farj. Itu apa? Yang pertama famun. Itu apa? Lisan. Yang kedua apa? Kemaluan. Ini hal yang paling banyak menyebabkan seseorang masuk ke dalam neraka jahanam. Maka dari itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, beliau mengatakan, ya, itu apa? Salamatul insan fi hifdzil lisan. Selamatnya seseorang manusia itu ketika apa? Dia senantiasa bisa menjaga lisannya. Ya, orang kalaupun dia sering datang ke masjid, meskipun dia belajar Alkitab wa Sunnah, meskipun jenggotnya panjang, meskipun dia imam, meskipun dia juga menjadi DKM masjid, meskipun dia adalah orang yang rajin beribadah dengan ibadah sunnah, kalau nggak bisa menjaga lisannya, maka dia menjadi penduduk neraka. Disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, pernah para sahabat bertanya kepada Nabi, ya, ada seorang wanita, innal fulanah, ya, qamat minal lail, itu bangkit di malam hari salat malam, wasomat fin nahar, dia puasa di siang hari, dia sedekah juga dengan hartanya. Tetapi apa? Tu'dzi jiranaha bilisani. Dia suka mencela tetangganya, mengganggu tetangganya dengan lisannya. Masuk nggak ke dalam surga? Kata Nabi, la hiya finnar. Enggak, dia berada di dalam neraka. Maka dari itu ini perkara yang sangat penting. Akhlaknya seorang yang beriman, kalau nggak penting bicara, diam. Ya. Sampai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, ketika ditanya oleh sahabat Uqbah bin Amir di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, ya Rasulullah, man najah? Wahai Rasulullah, apa itu keselamatan, kemenangan? Apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Amsik alaika lisanak, jaga atasmu lisan. Nabi mengatakan kepada para sahabatnya dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang dia beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka hendaknya dia berbicara dengan perkataan yang baik atau setidaknya diam. Kalau kita nggak mampu berbicara yang baik, diam. Itu lebih baik. Jangan sampai kita memiliki sifatnya penghuni neraka. Apa itu? Kasratul kalam. Banyak bicara terhadap perkataan-perkataan yang tidak bermanfaat. Ini sifatnya para penghuni neraka. Ya. Kalau bermanfaat, ucapkan. Kalau enggak, diam. Jangan sampai seorang mengatakan sesuatu, dia nggak paham apa yang dia ucapkan itu bisa membawa dampak buruk, efek dia dimasukkan ke dalam neraka. Ini yang diwanti-wanti oleh Nabi. Sebutkan dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innal 'abda la yatakallamu bil kalimah." Seorang hamba mengatakan sesuatu dengan suatu perkataan, ma yatabayyanu ma fiha. Dia enggak paham apa yang akan terjadi dampaknya, efeknya. Fayahwi biha finnar ab'ada bainal masyriqi wal maghrib. Dimasukkan ke dalam neraka jahanam yang jaraknya itu antara timur dan barat. Maka ini perkara yang sangat penting bagi kita. Inilah 5 hal yang bukan menjadi batasan terhadap sifatnya para penghuni neraka, tetapi ini yang termasuk daripada 5 hal, ya, daripada sifatnya para penghuni neraka. Maka dari itu hendaknya kita menjaga diri kita dan keluarga kita, jangan sampai memiliki sifat ini. Jangan sampai kita menyesal ketika kita mengabaikan hal-hal ini, kemudian ternyata kita termasuk dari penghuni neraka. Ingat, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Mulk ayat yang ke-10. Qalu, mereka mengatakan,
Ya, dulu kami apa? Kami tidak pernah mendengar dan kami tidak pernah berpikir. Kemudian kami menjadi apa? Ashabus sa'ir. Kemudian menjadi apa? Penduduk neraka wa iyadzubillah. Maka itu ini perkara yang sangat penting bagi kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita dari segala sifat-sifat para penghuni neraka dan menjadikan kita sebagai orang-orang yang memiliki sifat-sifat para penghuni syurga. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memudahkan kita untuk bisa masuk ke dalam syurganya, untuk bisa kembali ke kampung halaman kita, yaitu syurga Allah yang Allah telah sediakan untuk orang-orang yang beriman. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada kesalahan kata itu datangnya dari saya, dan jika benar itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wa nastaghfirullah wa atubu ilaihi wal afu minkum. Naktafi lahuna. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.